Kalau diparang kayak matur gitu, diskusi sekalian kayak gitu. Tapi karena perintahnya moderator, saya boleh bertanya. Boleh ya, gitu. Karena Pak Bambang, ini pertanyaan saya mengarah ke Pak Bambang. Nah, punten Mas Kobi, dikeluarkan yang datanya Pak Bambang yang tadi. Nggak menarik soalnya, Pak. Menarik. Saya senang main angka, Pak. Tapi nggak pernah pasang angka, nggak netes-netes soalnya. Yang data-data tadi dibanding-bandingkan tadi. Oke. Gini Pak Bambang, terima kasih ini dia yang membuat kami melek ya, gitu ya Pak. Datanya kita punya sisi lemah Pak. Sisi lemahnya nopo? Berangkatnya dari bawah banget gitu loh Pak. Kalau dilihat pertumbuhan di tetangga-tetangga sebelah, kita nggak kalah sebetulnya. Terus nggak pertumbuhan ya, dari tahun ke tahun kita nggak kalah, tetapi kita berada di dasar. Gitu. Nah, percepatan yang kita lakukan belum bisa nyalip teman-teman tetangga. Lebih kalau kita lihat Purworejo HLS 2020 13,5, HLS harapan lama sekolah di 2021 berapa? 13,51. Naik berapa? 0,01. 2022 13,52. Naiknya berapa? 0,01. Banjarnegara HLS 2020 14,46, HLS 2021 11,63. Naik berapa? 0,17. Dibandingkan Purworejo yang 0,01 sama 0,17, tinggi mana? Kemudian HLS 2022 kita 11,81. 11,81 dikurangi 11,63 seberapa besar? 0,18. Sejatinya kalau dilihat ngebutnya, ngebut endi? Purworejo pun juga Semarang kita baru setar. Ini ada persoalan, maka kita harus ngebut jauh lebih ngebut. Mungkin gitu ya Pak Bambang ya, ada cara saya membaca. Kalau dilihat angka karena kita ya. Dan lainnya, polanya sama Pak, yang lainnya sama. Gitu. Maksud saya kalau badhe motivasi jenengan sedoyo, ampun ngokruk. Gitu loh ya. Kita cari celah-celah yang membanggakan kita gitu. Nih cara kula terus ampun puas kula pun cepet kebut malih gitu. Wong kita bisa gaspol lagi gitu ya. Itu membacane. Gitu. Nek kula mboten ya. Terus Pak Bambang ini menarik yang boarding, Mbak. Cuma ada statementnya, ada statement yang Bapak nyatakan dari luar ini konteksnya kabupaten kah atau dari kecamatan lain? Kalau konteks dari kabupaten, maka boarding school tidak menguntungkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Apa? Bukan warga Banjar. Menguntungkan ekonomi, maka cocok, ekonominya naik. Tapi rata-rata lama sekolah kita nggak naik. Warga di Purbolinggo segitu, sekolahnya Banjar. Tapi tetap naik ya Pak ya? Oh iya, tetap naik. Tetapi kalau di sini dihitung. Di sini? Ya, asal dia menetap, itu dihitung Mas. Nah, masalahnya hitungannya Bu. Karena kan, ya, makanya pripun? Ini kan konteks antara administrasi itu sama ya ini tadi kita berbicara teknisnya beliau. Kalau pendekatannya, penghitungannya de jure, ya, gitu kan? Karena yang dilakukan rata-rata sekolah itu kan sampel, survei kemudian disampel, ada tingkatan-tingkatan. Maka tadi terjadi kalau surveinya ngapunten, ekonominya tinggi, tetapi mindset budayanya, culture-nya rendah untuk sekolah, itulah yang terjadi. Wis pokoknya ngapa wae gampang, sementing untuk duitnya akeh, akhirnya malas sekolah. Survei oleh Bu BPS. Apa yang terjadi ya itu? Nek guyone Pak Narto sudah rendah, umurnya dawa. Disurvei, ya rendah terus lah.
Orang mati-mati, no, coba cepat. Kalau Bambang ini diskusi, jadi saya menarik betul. Maka hemat saya, kalau memungkinkan boarding school itu untuk menjadi daya tarik, di samping mendatangkan dari pihak lain, justru ini memancing. Karena gini Pak, banyak karakter-karakter itu yang mindset budaya itu justru orang mampu dan ya agamanya cukup kuat juga gitu Pak. Terus ibu bapak di pondok itu apakah semuanya sekolah Mbak? Atau cukup di pondoknya toh? Nah ini kan juga persoalan kita semua, maka kan gitu. Bagaimana? Maka menjadi menarik kalau ada boarding school yang disampaikan oleh Pak Bambang gitu. Mau saya masih bingung. Ibu bapak punya konsep enggak? Teknisnya pripun Mbak gitu juga. Karena kami ini banyak regulasi-regulasi. Tetapi itu suatu yang menarik agar orang-orang masyarakat, ibu bapak, orang tua itu menjadi tertarik menyekolahkan anak. Sombut gitu loh. Berani keluar biaya karena dijamin lulusannya, keluarannya, outputnya oke gitu. Ini sesuatu yang menarik hemat kami gitu. Sesuatu yang cerdas lah secara kulung. Nanti gimana kita nolak ini? Kita harus mensikapi. Nah, saya itu Pak Bambang, jadi mohon arahan nanti teknisi kepribadian Pak supaya ini menjadi daya tarik dan tidak hanya menguntungkan tetangga sebelah barangkali gitu Pak. Ya itu aja sih Pak. Data yang tadi saya sampaikan itu saya hanya mengquote tadi malam. Jadi saya memperbandingkan tetangga sebelah aja. Jadi belum sempat saya analisis seperti yang Pak Jenengan sampaikan tadi, tetapi saya mendasarkan pada angka yang ada. Angka yang ada kita pokoknya masih berada di deretan ter-33. Kami itu sudah anggota dewan loh. Itu sudah anggota dewan itu masih bertengger di situ gitu loh. Makanya saya pengen loh, ayolah. Saya pengen sekali. Dari sejak saya menjadi anggota dewan, kok bertenggernya di situ terus. Makanya saya paling dulu ya, mau dan posisi menembak juga gitu loh. Jadi seperti tadi bahwa kita itu masih berada di bawah, masih perlu upaya yang sangat keras. Paling tidak untuk menyamai daerah sekitar aja lah. Saya yang melihat Berlin Mas cakep, kita masih mungkin. Maka tadi saya menyampaikan di bidang pendidikan itu di situ RLS. Maka tadi saya menyampaikan, yuk genjot pendidikan kesetaraan. Alhamdulillah, kan udah direspon 110 miliar. Pendidikan kesetaraan, ya kan? Pas dulu. Itu yang pertama. Jadi angka ini memang saya sampaikan agar memicu sekabupaten lu, bukan malah M lu. Kan ibu dengan bukan mengindarkan, bukan. Ayo kita picu. Agar kita picu angka-angka yang seperti ini kita picu untuk bisa kita bergerak maju lagi. Kemudian berkaitan dengan boarding school. Tadi saya sampaikan bahwa tujuan pertama itu kan membentuk manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu pertama loh, sebelum yang lain-lain. Nah, tapi sekarang ini nampaknya itu yang itu dikemudiankan. Maka saya usul itu dikedepankan. Maka insya Allah bahwa akan turun itu. Dan turun, bagaimana caranya? Saya boarding. Jadi ada boarding itu yang sekolah di situ satu kecamatan dan di situ hanya 3. Lainnya di luar kabupaten, di luar kecamatan. 90% itu di luar kabupaten, di luar kecamatan. Artinya masih berdongkrak karena di luar kecamatan. Tapi juga banyak yang juga dari luar kabupaten. Itu yang saya anggap ternyata pendidikan itu bisa mengangkat seluruhnya tadi, mengangkat dirinya dan masyarakat dan ekonominya. Jadi seandainya Banjar punya pilot project lah, daerah-daerah tertentu yang terbelakang mana, yuk kita bikin supaya maju betul, jangan seperti itu, biar ekonominya lebih terangkat. Jadi kita gunakan tadi lah, saya kan menyampaikan satu ayat tadi loh, pendidikan yang bagus itu mesti terangkat. Maka yuk kita coba daerah kecamatan mana, coba.
angkat melalui pendidikan. Jadi saya kira banyak sekali lah tempat-tempat di mana pendidikan yang bagus pasti menjadi pendorong ekonomi. Saya dulu saya tengah jaga Az-Zaitun, itu tempatnya kan terkecil, tapi sekolah luar biasa. Itu salah satu contoh. Tapi Kopilen dari mana-mana itu. Ekonominya indikatornya terbagi satu. Alfamartnya se-Indonesia nomor 1. Iya. Itu indikator yang paling kelihatan loh. Di samping pondok itu, Alfamartnya omsetnya itu nomor 1 se-Indonesia. Di Tambihul Kopilen. Artinya melalui pendidikan ternyata kita bisa mampu tadi mengangkat loh. Jadi mengangkat dirinya sendiri juga mengangkat masyarakatnya. Yang saya harapkan begitu. Ayo pendidikan ini kita jadikan sebagai tools untuk makmuran masyarakat. Saya kira begitu Pak. Ya, Pak Bambang sepakat Pak. Berarti begini Pak, kalau konteksnya tadi bicara dengan yang Pak Bu Anggun terakhir itu tentang mitra pendidikan, tanda kutip bahwa pendidikan itu kan menjadi tanggung jawab seluruhnya. Oleh karena itu, ketika pemerintah terkendala, hemat kami kan mitra-mitra boleh ya untuk bergerak lebih lanjut. Bagaimana? Kami juga di sini ada mitra, Pak. Beliau mitra, paham? Gitu. Dengan kekuatan jenengan itu kita dirikan itu. Ya, itu Pak, itu salah satu solusinya barangkali gitu. Ya, dong ya Pak Narto ya. Dong. Ya. Nah, konsepnya Pak Bambang jadi terakomodir tidak oleh Pak Bambang sendiri, tetapi oleh Pak Nur nanti ada dawuh mungkin. Oke, Pak, terima kasih Pak. Oke. Konteksnya artinya ANSI tidak harus bicara dinas yang tanda kutip mendirikan kayak gitu kan gitu. Tapi monggo, nggih ngoten. Ini Pak Nur sudah ya, bicara juga monggo. Sebenarnya aku belum kondur tapi sedang tahu dengan Bapak. Enggak bisa kondur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Kelihatannya nggak pernah surut. Dikala ada di dalam DPR dan di luar DPR nampaknya sama saja. Ini nampaknya yang menjadikan Pak Bambang sehat. Ya, belajar. Ada beberapa hal nampaknya saya untuk kaitan yang disampaikan Pak Bambang sependapat. Tapi ada yang tidak sependapat. Boleh Pak. Kaitan dengan tadi, ayo kita dorong dengan pendidikan kesetaraan atau paket. Saya sependapat, tapi nanti dulu kita lihat. Karena ini nanti yang dihitung untuk rata-rata lama sekolah adalah mereka yang di atas 25 tahun. Sehingga ini nanti yang didorong adalah paket C. Ya, paket C. Adapun yang HLT, harapan lama sekolah HLS, itu tolong. Ini saya suka, mohon maaf ini mumpung ada dari UPT Dikbud. Ya, ini kan ganjaran, mau kasih. Saya sempat kaget. SMK Punggel, Pak Gendang, luar biasa gedungnya. Saya kaget kemarin, loh, kok siswa kelas 1 nggak ada? Iya, karena belum ada izin operasional. Mestinya nggak seperti itu, sudah ada sekolah induknya. Karena ini nanti akan berpengaruh Bu. Jadi ini harapan lama sekolah kan seberapa jauh anak-anak yang bisa di sekolah, anak usia 7 sampai dengan 21 ini bisa sekolah gitu loh. Nah sementara kita mandek. Yang pertama Pak. Kemudian yang kedua di Pak Gedongan itu belum punya SLTA. Ini mumpung ada Pak Dwi, ada Pak anggota DPR gitu. Ini tolonglah. Saya sudah pernah matur dengan Pak Bupati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dari data Pak yang saya korek-korek itu sementara ini lulusan dari SMP yang ada di Pak Gedongan, lulusan ini loh, kisaran 420. Kalau yang bisa melanjutkan hanya 100, 300 sekian kemana? Nih. Apalagi sekarang permasalahannya ada zonasi. Mereka yang akan sekolah di bawah nggak bisa.
Nah, kami sama dengan Pak Gentan, Banjarnegara menyediakan lahan, cari lahan yang ada di Pakedongan, anak-anak di sana terfasilitasi. Kita masih ada 3 kecamatan yang nampaknya SLTA-nya belum ada. Banjarnegara, Pakedongan. Kalau Madukoro saya rasa karena bisa dekat. Yang satunya Kalibening memang. Kalibening itu belum ada, Pak. Tapi jangan mendirikan di dekat SMA. Karena SMA meskipun swasta itu harus hidup, nggak boleh. Maka 10 kilo lah jarak dari sana. Nah, ini tadi saya sependapat dengan Pak Bambang kaitan dengan paket kita dorong, tapi untuk rata-rata lama sekolah. Adapun untuk harapan lama sekolah, sebaiknya itu adalah mari untuk bisa membangun unit sekolah baru yang belum ada dan memaksimalkan untuk anak-anak agar mau bersekolah. Ini tadi yang disampaikan Bu, kalau anak-anak Banjar kemudian sekolah di Wonosobo, kemudian sekolah di Purbolinggo, ternyata kalau di sana sudah minum, datanya ikut masuk sana. Nah, ini yang tidak sekolah kemudian keluar kota, ya kita jadinya rendah sementara kabupaten lain. Nih. Kemudian yang berikutnya, saya kok menjawab apa yang disampaikan oleh BPS tadi. Kenapa sejak tahun 2015 menurun? Bukan menurun, terjun. Ini yang tahu saya dengan Pak Dwi lah, biar saja lah. Itu berjalan gitu. Nanti kalau ingin cerita Pak Bambang dengan saya, ya betul ini, ya karena ini menyangkut hal-hal yang harus kita sempoyong gitu. Jadi ini memang 2015, 2016 karena kita, ya pendidikan kan kaitan dengan moral dan akhlak, gitu. Iya, saya tidak akan berpanjang lebar lah, sehingga terus menurun. Meskipun tadi disampaikan meningkat, ya itu adalah bagian dari upaya. Kemudian yang berikutnya hubungannya dengan HLS, saya sependapat dengan Pak Teguh itu nolong orang-orang. Ini terus terang saja kami kemarin Pak Dwi Suryanto ini hubungannya dengan kita sudah keluar Pergub nomor 28 tahun 2022 dari Agustus kemarin tanggal 9 ditetapkan, yaitu jaring pengaman sosial terpadu, di mana ada 3 yang kita tangani, yaitu sosial, kemudian kesehatan dan pendidikan. Nah, dari apa yang sudah kita tetapkan, kemarin kita sudah bisa melayani Pak Bambang 114 orang yang kondisinya memang sangat-sangat mendesak. Dan ini hanya kondisi-kondisi mendesak saja. Dari 114 itu ternyata pendidikan ada 20 anak yang tidak bisa untuk melunasi pembayaran di sebuah sekolah lah, saya mengatakan madrasah itu. Kita amankan kemarin, alhamdulillah clear. Saya terima kasih Pak Dwi dari BTT bisa menyelamatkan. Kemudian kemarin ada satu yang di SMK SMK Unggelan, kita bantu dari Basnas. Kemudian ada anak-anak yang di pinggir jalan, kemudian dikeroyok masuk di tempat kami. Ternyata anak usia-usia sekolah itu. Akhirnya kita kirim ke Yayasan Panti Yudo di Sukoharjo. Itu ada 7 anak. Kemarin saya minta kaitan dengan UPZ Dinas Pendidikan. Jadi dikala dana ini bisa dari mana, ya kami cari. Dalam rangka apa? Saya ingin membantu. Meskipun saya sekarang di Dinas Sosial, mari saya akan ikut membantu untuk mensukseskan kaitan dengan apa yang dibicarakan pada hari ini. Insya Allah, jika kita sempoyong bareng, mudah-mudahan yang berat menjadi ringan. Saya terima kasih ini Pak Bambang yang sudah kerso untuk hadir di sini meskipun di kesibukan yang luar biasa. Kemudian ini tadi saya menanggapi seperti itu aja. Jadi nampaknya sependapat, tapi itu untuk rata-rata lama sekolah barangkali. Untuk harapan lama sekolah tetap barangkali kebijakan dari Pemkab, mumpung ada Pak Dwi, ada Mbak Perlibang, tolong itu untuk bisa mendapatkan perhatian yang nanti didukung oleh DPR. Kasihan anak-anak yang ada di wilayah Pakedongan. Barangkali itu aja. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini agak menyandara Pak Bambang untuk jawab lagi. Pak
pertanyaannya Pak Nur sudah menyandera. Dan akan saya ikuti itu Pak. Setuju tadi. Tunggu nggih, Pak nggih. Tapi sebentar aja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, biarpun tadi kita dari pagi. Alhamdulillah, Bapak mohon izin perkenalan nih, saya dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah beserta dengan dua rekan saya, Mas Bambang dan Tik Kris. Kami sebetulnya berenam menjadi wali wilayah terkait dengan layanan peningkatan mutu pendidikan untuk Kabupaten Banjarnegara. Jadi 1 bulan bisa 3-4 kali kami kesini, dan mungkin Pak Narto sampai sebel lihat saya itu. Kadang-kadang sampai aduh gitu nih Bapak ini, tapi sayang itu sebetulnya. Nah, terkait dengan apa tadi dari awal kami terlambat, mohon izin ya. Sudah disampaikan semua tentang foto potret pendidikan di Kabupaten Banjarnegara. Baik, tadi Pak Teguh, Pak Teguh, Bapak sudah menampilkan yang merah hijau kuning. Pak Narto, ada nggak datanya? Kalau bisa sih, kalau boleh izin dibuka. Kalau ada nggak? Terkait dengan PMM, itu satunya. Sudah tadi. Berarti kalau saya tak turun aja ya. Terkait dengan PMM, karena ini musiknya sekarang Nino Jauh, platform Merdeka Mengajar untuk Kabupaten Banjarnegara itu terakhir kemarin sih ranking 28, pernah 35. Dan ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini dievaluasi terus-menerus dari kementerian. Kalau saya bandingkan nomor sewu, tadi Pak Teguh juga menyampaikan data dari BPS ya. BPS kan hanya hitam dengan apa ya Bapak. Tapi kalau dari kementerian itu ada kayak pelangi merah, hijau, kuning. Ini Bapak udah merasa semua pasti, karena Pak Teguh sudah mengambil apa mungkin ya suatu treatment gitu. Mungkin kalau BPS mengambil langkah seperti Kemendikbud dengan ada yang merah, kuning, hijau, itu akan lebih, seperti yang dikatakan Pak Teguh, itu akan lebih memacu agar angka lebih terangkat. Nah, terkait dengan PMM, perlu kami sampaikan, ini merupakan platform yang dibuat oleh Mas Nadiem selaku Menteri Pendidikan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Karena apa? Merupakan satu-satunya yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu semuanya terkait dengan proses belajar mandiri gitu. Nah, saya ingin tahu Bang Sewu, yang di sini kepala sekolah pengawas dari BKPM hanya satu. Nah, mendaftar IKM semua. Nah, konsekuensinya tidak hanya login. Mungkin karena Banjarnegara itu saking patuhnya dari di awal daftar IKM, daftarlah. Terdata 1149 yang login. Sekolahnya satuan yang login. Tapi apakah hanya sampai di situ? Tidak. Kalau sudah login, otomatis harus menyelesaikan pembelajaran secara mandiri. IKM tidak ada pendampingan, tapi kalau kami lihat Dinas Pendidikan itu sudah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka pencapaian target itu. Apalagi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggun, 5 indikator utama: literasi, numerasi, indeks karakter, iklim keamanan, dan juga kebinekaan. Kalau kami bandingkan, saya Pak Teguh bisa bandingkan sedikit nih. Pola kabupaten, beberapa kabupaten lain itu ekstrim. Contoh, kepala dinas atau kepala bidang tidak akan memberikan tanda tangan apabila masih di kecamatan tersebut merah. Itu terjadi. Ibu senyum. Ini benar, tapi Pak Teguh itu berusaha memanusiakan guru, bahasanya seperti itu. Beliau itu sangat halus, itu dalam arti penanganannya. Tapi konsekuensinya di awal, sampai
kita semua itu. Terus Pak Teguh beliau baru, terus akhirnya bagaimana kita diskusi di kecamatan tetangga, Bapak, di kabupaten tetangga. Kami tanya otomatis, biasanya kok iso dari nomor bawah 35 langsung 1 minggu 19, 1 minggu setelahnya nomor 3 apa? Lawang Kadina Sempreser pengawas kalau ada kepala sekolah datang delok PNM-mu abang kerak bakalan tak tanda tangan. Itu seperti itu. Negara-negara tidak, tapi ayo kita bersama-sama dari ini. Bagaimana? Karena apa, ke depan pengawas itu disiapkan menjadi fasil di program sekolah penggerak. Tahun 2003 itu banyak negara sudah melaksanakan program sekolah penggerak itu. Makanya seorang pengawas itu sekarang istilahnya sudah harus bisa mendampingi dan membersamai kepala sekolah gitu. Jadi tidak seperti zaman dulu membina apa, tapi sekarang harus coaching klinik gitu. Pengawas harus terus update dengan kondisi sekarang. Kalau tidak mau update, ya Pak Teguh sudah di pojokan saja. Kalau di kami seperti itu. Pak Budiono boros ada di sini. Itu saya sering berkomunikasi, kadang-kadang hasil itu tak japri terus. Karena apa? Pak Dinas Pendidikan itu sudah sangat luar biasa dalam mendampingi Bapak Ibu pendidik dan juga kepala sekolah. Jadi apapun itu, kalau Bapak dan Ibu tidak mau merubah pola, tidak akan terjadi peningkatan mutu layanan pendidikan di Banjarnegara. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, bahwa pendidikan yang maju otomatis kesejahteraan derajat masyarakat itu pasti akan maju pula atau meningkat. Itu. Dan di era sekarang, ya tadi yang disinggung Pak Teguh juga terkait dengan guru penggerak. Guru penggerak itu mendapatkan golden ticket 1. Pak Teguh juga waktu itu mendengar nama Pak Darmadi, tiket menjadi kepala sekolah, nggak dilihat itu sudah menjadi berapa bulan jadi guru penggerak, sebenarnya bisa sertifikat. Kedua, dia jadi pengawas. Ketiga, bisa menduduki jabatan struktural di bidang pendidikan. Contoh Pak Darmadi, beliau kan dari guru penggerak, langsung jadi kepala BPDP Eselon 2 itu. Jadi mulai sekarang kami mohon kita semua yang PKBM juga yang sudah login selesaikan. Kami lihat baru 99,30% yang login. Masih sekitar 8 satuan yang belum melakukan itu. Masih 99,30% kalau dilihat datanya itu. Pak Narto, iya, saya sering dengan beliau. PKBM tidak sampai didampingi Pak Tunggu. Karena apa? Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita melihat kabupaten lain yang sangat maju di bidang pendidikannya itu bukan pekerjaan sendiri, tapi merupakan pekerjaan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Sebelumnya tadi mau tak sampaikan kepada Pak Bambang terkait dengan regulasinya Bapak. Semoga tahun depan ada regulasi terkait dengan pendidikan dan juga Perkadis yang memuatkan tentang penyelenggaraan PSP, IKN dan juga PBD. Nah, profil pendidikan ini juga sama. Nah, dalam hal ini kami dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah itu memang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan kami akan mendampingi Pemda, mendampingi Kabupaten Banjarnegara terkait dengan layanan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara. Jadi apapun masalahnya, ayo kita pecahkan bersama dan tidak mungkin kita itu bekerja sendiri. Setelah ini kita sepakat ya Bapak Ibu semuanya, meningkatkan layanan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara itu. Dan ternyata aku kan lagi ngomong di Pak Nato. Ternyata aku kan lagi ngomong. Pamit sidik. Banyak sekali, nggak emosi saya saking semangatnya gitu. Saya itu asli Purbalingga. Saya Purbalingga, tapi
wilayah di Banjarnegara. Karena apa? Setiap minggu kami juga dievaluasi Bapak, Bu. Kami dievaluasi setiap Senin pagi di pampang angka. Banjar di Banjar. Kalau tidak kami diam aja. Itu sungguh jadi bukan karena apa? Karena ini dimonitor terus. Gitu. Karena sekarang itu sudah berbeda. Memonitor tidak harus datang. Sungguhkan data bisa terlihat semuanya. Kami setiap minggu dievaluasi. Malam Senin itu kami sudah deg-degan. Belum keluar yang terbaru. Pak Teguh sudah japri. Datangnya mana itu? Jadi bukan kami terus ngoyak-ngoyak karena apa ya? Tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua dalam rangka mendampingi anak-anak kita. Itu dari PAUD sampai dengan jenjang yang lebih tinggi. Nah, sepertinya itu Pak Nathan, mohon maaf kalau saya ngomongnya banyak. Ya, dan kami mohon dengan hormat nanti setelah RGD ini kami mohon berkenan dari Dewan Pendidikan, kemudian dari Dinas Pendidikan, kemudian Pak Kades, ya ada Pak Kades, untuk kita bincang-bincang ringan sebentar terkait dengan rencana yang akan kita lakukan. Itu. Terima kasih Pak Nathan. Mohon maaf kalau saya ngomongnya banyak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Febri. Nah, teman-teman semuanya namanya sudah dayek-dayek ini. Moga warga ada Ini Ibu Bapak, Ketua Forum PKBN hadir sendiri apa datang sendiri? Datang sendiri. Datang sendiri dapat 110 miliar. Malah dilihat ya. Bisa timbul pertanyaan ke beliau ini. Kemarin itu kan konsep awal, ya artinya ketika persetujuan ya Pak ya, kita kan ada angka 700-an miliar. 700 miliar kapan apa sih deh? Wajar karena masyarakat pendidikan khususnya guru saya kasih itu banyak. Jadi dari 700 miliar 70% itu untuk gaji dan sebagainya yang untuk langsung ke personal, ya. Maka kalau kurang ya dirasa ya kurang. Maka kemudian ada DAU, bahasanya DAU terikat ya Pak ya. DAU terikat itu artinya nggak boleh daerah dikasih angka 110 kemudian dicuil-cuil. Ini Pak Kades ngomong ke Pak soal ini, gitu ya. Loh Pak, kami minta naik DD-nya, DAU kan ada 110 lah, 10 miliar untuk desa. Mbok pilih kemudian ngomong gitu lah. Dua hal yang kami tanyakan Pak Jui, dengan kondisi yang ada ini, apakah kemudian serta-merta konsep yang awal 700-an ditambah 110 atau ini dipitati malih? Jadi misalkan gini, secara matematik 700 ditambah 110 menjadi 810. Saya kok melihat di Pasuryani beliau konsepnya nggak seperti itu loh kayak Maka saya minta terang nih, ojo-ojo 700 tambah 110 sama dengan 710. Nah makanya saya minta terang pertama itu. Yang kedua, ketika tadi ada DAU terikat 110 dan ansih tadi dengan DKG untuk kesetaraan, apakah piu itu 110 untuk kesetaraan atau masih boleh yang lain? Karena apa? Konsep yang di 700 itu belum menyentuh sarana prasarana SD, SMP dan sebagainya. Lah enggak mboten entuk, maka yang sekolah sami teriak-teriak nggih bersama Pak wis berarti nanti apa yang terjadi, Pak. Nanti terang niku, Pak. Nggih. Saya sepakat Pak. Memang kemudian ada dalil yang cukup masyhur. Dalil yang cukup masyhur begini, sehingga pendidikan menjadi sesuatu yang harus kita dorong luar biasa. Karena kemaksiatan yang luar biasa bukan zina, bukan ada yang justru kebodohan.
Ini penting saya sampaikan, maka tugas penelitian di bidang pendidikan ini yang ada fardunya, jenis fardhu kifayah. Jadi mulang itu siji wis duwe manfaat nunggu wong akeh. Yang kedua menjalankan fardu. Ini penting. Karena justru kemaksiatan yang tertinggi adalah kebodohan. Yang kedua, tadi kan saya matur, setelah saya sebut angka 110, petunjuk teknisnya belum turun, Mas Teguh. Baru isu, tapi sudah pakai kayak resmi, tapi masih belum resmi. Sehingga per hari ini pun kita masih tunggu. Masih sangat dinamis artinya. Dinamis. Yang kedua, 110 itu memang ada konsentrasi ke pendidikan kesetaraan, tapi bukan berarti 110 itu mutlak ke sana. Maka tadi saya matur juga, dimungkinkan akan ada rasionalisasi. Kecukupannya berapa di dinas pendidikan? Misalnya sudah ada 700, kan nanti kita lihat yang angka 700 sudah lari kemana-mana, kemudian ketemu angka sekian, ketika sudah ketemu angka 10 ya tidak ada tambahan. Karena 110 ini ya sudah ada juga. Namanya saja mandatori, mohon izin. Mandatori spending. Ini kan perintah pemerintah pusat. Tadi saya matur diawali dengan bahwa angka APBD kita tetap 2,1. Nah, kalau ada tambahan 110 terus ngambil dari mana? Kan tidak ada yang diambil. Maka akan dilakukan penghitungan namanya rasionalisasi. Gitu loh Mas Teguh. Jadi ya dimungkinkan nanti di pendidikan dasarnya bagaimana, ya tetap. Sementara tapi dimungkinkan ada tambah, tapi tidak mungkin sebesar 110 juga. Tapi hitungannya. 100 ditambah 110 tidak sama dengan 800. Iya, betul. Maka namanya rasionalisasi. Tapi pasti Teman-teman gembira. PHP ya. Ya jangan dibalik. Loh, yang namanya mandatori kan tadi konsepnya begitu. Tidak mandatori kemudian dari pusat kemudian meluncurkan angka, enggak. Mandatori ya angka yang sudah ada diarahkan. Namanya RMAH itu. Tapi dipastikan kita masih harus menunggu petunjuk teknis. Dan yang namanya pembangunan di bidang pendidikan ya tidak hanya ya termasuk perpustakaannya bagaimana, pautnya bagaimana, pendidikan dasarnya bagaimana dan sebagainya Mas Teguh. Tapi ada sisi-sisi yang harus dikonsentrasikan ke pendidikan dasar. Tapi prinsipnya tetap saya mohon izin masih menunggu PMK. Kalau PMK-nya tidak ada perubahan ya berarti ini sudah berjalan, hasil evaluasi gubernur sudah dilaksanakan. Kalau ada PMK turun kemudian mengatur mandatori secara persis, maka itu yang akan menjadi rujukan Pemda untuk melakukan rasionalisasi atau refocusing. Kayak gitu ya Mas ya. Matur nuwun, teman-teman semuanya, jangan jarang kan menyaksikan pembicaraan kayak gini. Antar kepala dinas gitu, jarang ya. Ini sesuatu yang baru dan ini kita menikmati. Saya juga meyakini loh kayak gini kalau digawe formal banget ya kayak pengolah syukur bebari Gusti Allah. Saya guyon karo sing ya aja kabeh digawe sepaneng. Ya, ini mengisunya memang mandatorinya itu. Tapi dipastikan kepastiannya tetap tunggu petunjuk teknis. Nah faktanya pemerintah pusat sampai hari ini ya belum ada petunjuknya. Sehingga kan proses APBD saat ini sudah dievaluasi dalam proses evaluasi gubernur. Pengangkatannya masih sama dengan apa yang kita rencanakan. Begitu ada petunjuk teknis dimungkinkan dilakukan revolusi. Itu saja. Tapi pendidikan secara umum pasti 110 ya tidak mutlak tapi memang ada arah dari sana untuk pendidikan kesetaraan. Kayak gitu Mas Teguh. Iya, terima kasih Pak Dwi. Tepuk tangan untuk Pak Dwi Suryanto. Ini salah satu bentuk transparansi diskusi anggaran. Ya, jadi selama ini kita tidak pernah dengar kata-kata gitu ya. 110 mesti dari orang, ino meneng itu dari sejak dulu kayak gitu. Jadi memang pergulatan itu akan terus terjadi dan itu perlu dikawal bareng-bareng. Ya, tidak masalah ya. Dan ini yang paling penting kan ada niat baik semuanya dari semua pihak
Dan masalah anggaran kan nanti tergantung prioritasnya Pak ya. Prioritas mana dulu, adanya mana gitu. Barangkali seperti itu, nampaknya ada sesuatu yang disampaikan dari sana? Cukup ya? Kayaknya malah terang benderang sih orang ditanya ngerti gitu ya. Iya, kayaknya saking terang benderang ya. Barangkali seperti itu, kalau demikian kita syukuri bersama hari ini bisa terjadi sebuah dialog yang jarang terjadi, ya, jarang terjadi, benar-benar jarang terjadi, ya. Biasanya kita itu ngomongnya idealisme itu ini jangan, ya realistis. Mari kita tutup bersama diskusi terkumpul ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya selaku moderator jika ada salah kata dan kurang sopan baik dari narasumber maupun dengan semuanya, saya mohon maaf yang seturut-turutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke penata acara. Karena penata acaranya sudah tidak ada, ya, mari kita tutup bersama agenda hari ini semuanya dengan bacaan hamdalah bareng-bareng lagi. Alhamdulillah.